Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada hentinya memberikan kita nikmat sehat, berkah dan hidayahnya kepada kita semua. Karena nikmat dan hidayah dari Allah berupa keimanan dan keislamanlah yang membuat kita tetap kokoh berjalan di atas jalan Allah. Tak lupa selawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikut yang setia hingga akhir zaman. Langsung saja kepada Bapak dosen Dr. Haji Alimuddin Sabanwiro MPD yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ilmu filsafat dan menjelaskan sedikit biografi salah satu tokoh filosof arkeologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Syawalia dengan NIM 210208502065 dari kelas pendidikan kesehatan keluarga 03 Fakultas Teknik. Langsung saja saya ke pengertian ilmu filsafat. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Filsafat ilmu memiliki cabang-cabang filsafat yang berkaitan dengan dasar, metode, asumsi, dan implikasi ilmu pengetahuan dari ilmu yang termasuk dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Adapun penggolongan filsafat terdiri dari 6 macam. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keberadaan, ketiga dunia material, keempat kesusilaan, yang kelima manusia, dan keenam ketuhanan. Adapun menurut Biyakara, penggolongan ilmu filsafat adalah sebagai berikut. Pertama, tentang pengetahuan, yaitu ilmu filsafat yang membahas logika atau cara mempelajari asas atau hukum-hukum yang harus ditaati. Hal ini dapat dilakukan agar manusia dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Filsafat yang membahas pengetahuan berarti melihat seperti apa isi pengetahuan, bagaimana pengetahuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, mempelajari asal ilmu pengetahuan, alat-alat pengetahuan, dan proses terjadinya pengetahuan, batas pengetahuan hingga kebenaran dan kekeliruan. Yang kedua tentang keberadaan, yaitu ilmu filsafat yang membahas keberadaan tergolong dalam metafisika atau ontologi. Bagian ini melihatkan pembahasan apakah arti dari keberadaban, apa kesempurnaan dan apakah tujuan, serta apakah sebab dan akibat dan apa yang menjadi dasar terdalam mengenai berbagai macam hal. Ketiga tentang dunia material, yaitu ilmu filsafat yang berhubungan dengan dunia material termasuk dalam golongan kosmologi. Yang keempat tentang manusia, ilmu filsafat yang membahas tentang manusia disebut dengan antropologi metafisika. Kelima tentang kesusilaan, yaitu ilmu filsafat yang membahas tentang kesusilaan termasuk dalam etika atau filsafat moral. Yang keenam tentang ketuhanan, ilmu filsafat yang membahas tentang ketuhanan termasuk dalam golongan teologia naturalis. Ini merupakan konsekuensi terakhir dari seluruh pandangan filsafat. Lanjut ke profil tokoh arkeologi. Salah satunya yang saya ambil yaitu tokoh Jujun S. Suryamantri. Adapun profilnya, pertama namanya Jujun S. Suryamantri, dipanggil Yuyun. Lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 9 April 1940 dan pekerjaannya sebagai dosen dan agamanya Islam. Adapun pendidikan yang dia tempuh dari SD di Bandung pada tahun 1952, SMP di Bandung pada tahun 1955, SMA di Bandung pada tahun 1958, dan berkuliah di IPB Bogor 1964 dan Universitas Harvard AS Doktor pada tahun 1975. Adapun buku yang pernah dia terbitkan yang pertama System Thinking Bina Cipta pada tahun 1981 dan kedua Planning Programming Budgeting Bina Cipta pada tahun 1984 dan Ilmu dalam Perspektif Gramedia pada tahun 1984 serta kelima Filsafat Ilmu PSH pada tahun
merupakan satu fakultas pasca sarjana IKIP Jakarta 1980 dan menjadi dosen Seskoal 1981 dan menjadi dosen Bimunakas pada tahun 1982 dan menjadi ketua program doktor IKIP Jakarta 1983 dan menjadi pembantu rektor 1 IKIP Jakarta pada tahun 1984. Adapun arkeologi menurut Jujun S. Suryamantri, yaitu arkeologi adalah teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh, sehingga segala nilai yang berhubungan dengan manfaat pengetahuan akan dikaji atau dibahas di dalam cabang ilmu filsafat satu ini. Setelah mengetahui pengertian dan penggolongan ilmu filsafat, terakhir dapat beberapa manfaat yang bisa Anda dapatkan saat mempelajari ilmu pengetahuan ini. Perlu diakui bahwa ilmu filsafat memang merupakan jenis ilmu pengetahuan yang dinilai kurang praktis atau menyentuh hal-hal yang bersifat teknis. Meskipun begitu, bukan berarti ilmu filsafat tidak memiliki kegunaan. Beberapa manfaat mempelajari ilmu filsafat adalah sebagai berikut. Pertama, mendorong cara berpikir kritis dengan melihat hakikat atau dasar persoalan serta mengembangkan pertanyaan dari jawaban yang didapat. Yang kedua, mendorong cara berpikir yang bijaksana, sebab dikatakan seseorang dalam ilmu filsafat didasari pada kecintaannya terhadap kebijaksanaan. Yang ketiga, mendorong Anda untuk berpikir dan merenung, bertingkah laku atau bertindak berdasarkan keyakinan yang dianut. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya dari materi yang saya bawakan ini yaitu arkeologi. Arkeologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang ingin dicapai oleh arkeologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Arkeologi berasal dari kata Yunani yaitu action, berarti nilai, dan logos artinya teori yang berarti teori tentang nilai. Adapun pertanyaan-pertanyaan di wilayah ini menyangkut antara lain. Pertama, untuk apa sih pengetahuan ilmu filsafat digunakan? Yang kedua, bagaimana kaitan antara cara penggunaan dan kaidah-kaidah moral? Yang ketiga, bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Terakhir, bagaimana kaitan metode ilmiah yang digunakan dengan norma-norma moral dan profesional atau filsafat etika? Itu semua bisa dijawab jika kita sudah mempelajari tentang ilmu filsafat dan arkeologi. Kemudian dalam arkeologi ada dua komponen yang mendasar, yakni etika atau moralitas dan estetika, yaitu keindahan. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.